ngambil Quran kemudian berkata, saya tidak beriman kepada isi dari kitab ini. Kenapa kok bisa seperti itu kakak-kakak sampean itu? Yang pertama dan yang kedua, matinya kok mati su'ul khatimah, pindah agama. Apa dosa keduanya? Bukankah dia itu juru adzan yang tiap saat 24 jam 5 waktu mengingatkan orang untuk beribadah sholat? Ternyata watajassus, memata-matai, mengintai, mencari-cari ala auratin nas, terhadap kejelekan. Aurat ini kan sesuatu yang buruk, aib orang lain. Ada satu cerita dari Abdullah ibni Ahmad al-Muadzin, seorang juru adzan. Suatu ketika di saat tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada orang bergelantungan di Ka'bah, di kiswahnya Ka'bah itu. Dia berkata, Allahumma akhrijni minad dunya muslimah, ya Allah, keluarkanlah aku dari dunia ini dalam keadaan muslim. Terus diulang-ulang, tidak lebih dari itu. Kemudian ditanya oleh Abdullah, yang seorang juru adzan itu, kenapa enggak ditambah doanya? Kok doa yang seperti itu saja? Doanya redaksi kalimat seperti itu. Allahumma akhrijni minad dunya muslimah, Allahumma akhrijni minad dunya muslimah, Allahumma akhrijni minad dunya muslimah. Apa jawaban orang tadi? Seandainya Anda tahu perkara saya ini, kenapa saya doa seperti ini, pasti Anda akan memaklumi saya. Ditanya oleh Abdullah, memangnya kenapa? Ada peristiwa apa? Saya dulu itu punya saudara, dua saudara, paling tua itu juru adzan, tukang adzan 40 tahun tanpa dibayar. Ketika menjelang kematian minta diambilkan mushaf. Jadi pada saat menjelang mati sakaratul maut, kakaknya ini yang tukang adzan, juru adzan selama 40 tahun tanpa diupah, ya, tolong ambilkan mushaf Al-Quran. Nah, saudara-saudaranya termasuk yang bercerita ini, yang tadinya berdoa di Ka'bah, di dinding Ka'bah, bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Ketika melihat kakaknya minta mushaf pada saat menjelang kematiannya, dikira mau tabarrukan, mau mengharap barokah mungkin. Ini mungkin mau tabarrukan pada Quran ini. Mungkin mau baca Quran sebelum mati. Ketika diambilkan, kemudian bersaksi atas dirinya orang yang ada di sekitarnya itu yang menjelang kematian bahwa dia terlepas tanggung jawab dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mati kafir, ngambil Quran kemudian berkata, saya tidak beriman kepada isi dari kitab ini. Mati kafir. Terkejut. 40 tahun tukang adzan, matinya mati kafir, tidak beriman kepada Al-Quran. Ternyata dia mati Nasrani, pindah agama. Ketika dikuburkan, digantilah tugas adzannya itu oleh orang lain selama 30 tahun. Dan orang lain yang menggantinya ini ketika menjelang mati melakukan hal yang sama oleh saudara tuanya itu. Loh, ini kok begini?
mati dalam kondisi Nasrani. Na'udzubillah. Akhirnya dia takut. Orang yang bercerita ini takut. Nanti kalau saya seperti keduanya ini, kakak saya ini gimana? Maka doanya seperti itu. Allahumma akhrijni minad dunya muslimah, Allahumma akhrijni minad dunya muslimah. Ditanya oleh Abdullah yang juga tukang adzan itu. Ya, tukang adzan bertemu dengan tukang adzan. Abdullah al-Muadzin. Kenapa kok bisa seperti itu kakak-kakak sampean itu? Yang pertama dan yang kedua matinya kok mati su'ul khatimah, pindah agama. Apa dosa keduanya? Bukankah dia itu juru adzan yang tiap saat 24 jam 5 waktu mengingatkan orang untuk beribadah sholat? Ternyata dua orang kakaknya itu meskipun dia juru adzan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan suka sama pemuda yang ganteng. Enggak normal ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini hati-hati.